warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Adapun latar belakangnya, surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Surat ketetapan pajak ini akan dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas laporan surat pemberitahuan SPT tahunan atau masa pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang 28 tahun 2017 disebutkan SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Adapun pengertian surat ketetapan pajak, menurut seorang ahli perpajakan Siti Resmi dalam bukunya dijelaskan bahwa surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Adapun jenis-jenis surat ketetapan pajak, yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Menurut seorang ahli perpajakan Mardiasmo dalam bukunya disebutkan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pihak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Menurut seorang ahli perpajakan Mardiasmo dalam bukunya dijelaskan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Apabila wajib pajak tidak mematuhi SKPKB akan dikenai sanksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Yang kedua, sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, fungsi dari penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sendiri sebagai berikut. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Nah, yang ketiga, untuk menagih pajak. Nah, yang ketiga ini surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dalam menurut Pak Wirmi Eka Putra dan Kamadi Sumanda, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Nah, yang keempat,
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Menurut seorang ahli perpajakan Mardiasmo, dalam bukunya disebutkan bahwa surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atas seharusnya tidak terutang. SPKLB sendiri dapat diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jumlah surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan. Pengertian surat tagihan pajak menurut ahli perpajakan Siti Resmi dalam bukunya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Adapun alasan diterbitkannya surat tagihan pajak, yang pertama, pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang terakhir, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajak. Dapat 3 fungsi surat tagihan pajak, yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Nah, adapun sanksi surat tagihan pajak, yang pertama jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Adapun kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib membayar pajak terhutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP. Sedangkan surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selain itu, mengenai SKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu dilakukan perubahan atau aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 disebutkan SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat ketagihan pajak atau STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak.